밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan atas kesediaannya sudah hadir pada diskusi kali ini. Mungkin di sela-sela kesibukan rekan-rekan ya. Pada pertemuan kali ini mungkin seperti yang sudah rekan-rekan dengar, kita akan melakukan diskusi mengenai topik toxic friendship dan dampaknya pada kesehatan mental. Sebelumnya kita dari kelompok 2 pada mata kuliah metode dan teknik interview yang diampu oleh Ibu Rahayu Hardianti SPC MPC psikolog, dan saya di sini bertugas sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Risi Mardatila, BP 22 Psikologi BP. Rekan silakan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Citra Rahmaria, BP 22 dari Psikologi Universitas Negara. Baik, perkenalkan saya Abdul Fadal dari BP 22 Psikologi Universitas Negara. Dari kami mungkin sudah berkenalan ya, dan mungkin kita juga harus saling berkenalan. Silakan untuk rekan-rekan untuk juga boleh memperkenalkan dirinya. Mulai dulu dari Intan, boleh. Perkenalkan, nama saya Ramita Permatasari dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nama saya Abdul Rahman dari Universitas Putra Indonesia Padang. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tuzalka dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Ranita Diasasana dari Pendidikan Olahraga Edo. Perkenalkan, nama saya Fahmi Tamrin dari BP 23 Departemen Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Faruk Sadar dari BKVNP. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Syafira dari Manajemen PNP. Perkenalkan, nama saya Atsima Putri, BP 22 Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Terima kasih rekan. Pada diskusi malam hari ini, saya minta kesediaan teman-teman untuk saling bertukar pendapat dan saling terbuka aja gitu. Diskusinya kita santai aja ya teman-teman. Terus kalau mungkin nanti saya akan mengarahkan bagaimana jalannya diskusi kali ini. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya ya. Di sini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, topik pembahasan diskusi kali ini adalah dampak toxic friendship terhadap kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan toxic friendship. Ada yang bisa bantu jelasin nggak setelah mendengar toxic friendship itu apa sih yang ada terlintas di pikiran teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh? Mungkin kayak ada suatu pertemanan kayak ada seorang yang harus dikritik terus, yang ego yang harus dikritik terus, sehingga kayak orang itu merasa banyak jadi kalau tersebut. Atau ada pendapat lain dari teman-teman yang lain? Dia boleh? Kalau menurut saya toxic friendship itu adanya hubungan pertemanan yang saling tidak, misalnya contohnya tidak sukanya melihat temannya berhasil dalam hatinya dalam suatu hubungan. Nah, dari contoh dari dua teman-teman yang disampaikan tadi, ada yang nggak setuju nggak dengan pendapat Nadia atau Farah? Atau mungkin ada pendapat lain? Toxic friendship. Menurut saya toxic friendship yang dimana hubungan pertemanan yang tidak sehat dan saling menyakiti satu sama lain. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah berada di fase toxic friendship tersebut? Kalau ada, boleh nggak kita sharing cerita gitu, gimana pengalamannya berada di lingkungan toxic pertemanan itu?
Fahmi, ada pengalaman? Ya, jadi saya pernah mengalami contoh berteman dengan seseorang yang toxic friendship. Orang itu meninggikan egonya dan menentukan kepentingan diri sendiri. Jadi orang lain dianggap tidak penting dalam kehidupannya gitu. Jadi toxic friendship yang dia pakai terlalu banyak drama, seperti banyak alasan apapun yang kita perlukan kepada mereka. Misalnya kita mau minta tolong, jadi mereka banyak alasan yang dikeluarkannya karena tidak sesuai dengan kita. Jadi apa yang kita rasakan jadi tidak enak gitu, dan berdampak bagi teman-teman yang lainnya. Apa yang kita rasakan itu teman-teman yang lain juga merasakan karena tidak sesuainya dengan sikap orang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu seharusnya kita batasi pertemanan dengan mereka, dan kita harus mengetahui apa-apa saja ciri-ciri orang yang toxic friendship itu. Baik, itu tambahannya. Terima kasih Fahmi. Tadi mau menyampaikan kayak batasan yang Fahmi lakukan terhadap teman yang toksik itu yang seperti apa sih Fahmi? Batasan yang ada pada orang toxic friendship yang pernah saya temui yaitu mereka yang pertama mengeluarkan sikap atau tindakan yang tidak enak, seperti berkata kasar, mengeluarkan sikap kekerasan, dan menganggap sepele atau remeh terhadap orang lain gitu. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, kalau kita berada di lingkungan yang toksik itu pasti akan berpengaruh, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Pengaruhnya terhadap kondisi mental, konsentrasi belajar. Itu tuh ada nggak teman-teman ketika di fase toxic friendship itu sampai mengganggu gitu loh ke konsentrasi belajar ataupun dampaknya terhadap pembelajaran nih? Ada nggak? Nadia, mungkin ada? Boleh bantu jawab? Baik, dalam toxic friendship di pembelajaran dapat diambil contohnya dalam perkuliahan seperti yang sebelumnya disampaikan tadi. Misalnya teman kuliah itu merasa iri saat kita misalnya contohnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Jadi pada saat pembelajaran itu kita jadinya merasa tidak enak dalam proses kegiatan belajar di kelas. Contohnya apabila kita ada bermasalah sama salah satu teman yang toksik tersebut, maka kegiatan pembelajaran tentunya membuat kita menjadi tidak fokus juga. Tambahan sedikit, contoh orang yang toksik dalam perkuliahan, misalnya dalam pemberian nilai dari dosen kepada teman-teman mahasiswa, apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita selama perkuliahan. Contoh orang yang toksik itu merasa iri dengan nilai kita, dengan pencapaian kita terhadap perkuliahan kita. Ada tambahan mungkin dari rekan yang lain? Boleh? Ya, hanya boleh. Mungkin ada pendapat yang lain, Mas. Pak Raj, mungkin juga pernah ada pengalaman nggak toxic friendship di perkuliahan gitu, serta dampaknya terhadap pembelajaran gitu? Kebetulan selama saya di SMA berkuliah, alhamdulillah saya tidak pernah merasakan toxic friendship, jadi kayak nggak ada gangguan dalam keberadaan berkuliah. Damai aja gitu ya. Iya.
Nah, muncul lagi nih pertanyaan, Faraj nih orang yang jauh dari lingkungan toxic friendship gitu. Menurut Faraj, bagaimana sebagai orang yang tidak merasakan toxic friendship itu seperti apa rasanya gitu? Seperti apa? Ketika perkuliahan sih kayak kita tetap fokus untuk mengerjakan tugas, untuk mendapatkan nilai tinggi, apalagi harus bersaing untuk sehari. Dan juga kayak sebenarnya nggak ada sih, nggak merasa nyaman aja kayak berteman sama perkuliahan, jadi kayak saling bantu, saling tolong menolong dan Iya, jadi santai ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan tadi ya, mungkin ada rekan-rekan yang mau menyampaikan kayak gimana sih solusinya kita bisa menghindar dari lingkungan toksik pertemanan tersebut? Boleh? Silakan. Kalau teman-teman yang kita merasakan nggak enak aja kalau teman-teman ya kan atau aja di dengan ini. Teman-teman yang lain ada pendapat nggak tentang cut off atau itu tuh merupakan satu solusi yang tepat nggak gitu menurut rekan-rekan yang lain? Jadi ya. Baik, menurut saya dalam men-cut off teman itu merupakan solusi yang tepat karena kita dalam hubungan pertemanan itu punya hak untuk memilih siapa yang mau kita jadikan teman atau enggak, apalagi yang memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita itu lebih baik di cut off aja. Untuk menghindarinya dalam jangka waktu panjang gitu ya. Karena tidak ada juga manfaatnya berteman dengan orang yang toksik, tidak menguntungkan malah merugikan kita sendiri. Atau mungkin kita ada sering menemukan statement kayak nggak semudah itu cut off orang gitu. Di satu sisi kadang kita juga perlu teman itu. Nah itu gimana tuh? Ada pendapat? Izin jawab. Menurut saya itu kalau di cut off tuh bukan solusi yang bagus. Mungkin dampaknya tuh kalau kita cut off langsung gitu kan temannya tuh, jadi temannya merasa nanti takutnya langsung introvert kan ya gitu. Nah menurut saya sih dibicarakan secara baik-baik saja lah sih kayak gitu, kayak kita omongin kalau ini nggak boleh, ini boleh gitu. Kalau tadi Berarti ada tipe cut off yang nggak langsung sama yang langsung gitu ya, dari persepsi teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi diskusinya. Tadi kan itu ada beberapa contoh teman-teman yang udah ceritain bagaimana ketika berada di lingkungan pertemanan yang toksik. Nah, sekarang boleh nggak saya minta teman-teman masing-masing mungkin ada pengalaman yang lain sehingga memberikan persepsi berbeda mungkin dari teman-teman yang lain juga untuk menceritakan pengalamannya di lingkungan yang toksik ini. Mulai dari Intan, gimana perlakuan teman-teman yang toksik itu terhadap Intan? Selama yang saya rasakan di dalam lingkungan yang toksik itu perlakuan saya itu seperti di depan saya dia baik, di belakang saya dia kayak menjadi saya, seolah saya yang paling jahat di dalam sana. Jadi ketika saya mengetahui hal tersebut, saya berusaha untuk bersikap santai, tidak mendahulukan emosi saya karena saya ingin lebih tahu, jauh lebih tahu apa sebenarnya yang membuat orang tersebut berasumsi kepada saya seperti hal yang tidak sebenarnya terjadi. Jadi ketika saya sudah mengetahui hal tersebut, saya cuma kayak bersikap bodo amat aja gitu. Mungkin pelan-pelan saya akan menjauhi orang tersebut tanpa berkomunikasi dan tidak pernah menganggap dia itu sebagai teman saya lagi gitu. Kalau dari saudara Rahman, Oke, ini saya belum merasakan
pertemanan toksik ya. Tapi kalau misalkan yang masalah jadi mungkin saya lebih menjauhi ya. Maksudnya saya lebih kayak kalau misalnya saya udah nggak suka sama dia jadi kita tapi walaupun dia nggak ada salah sama saya tapi saya nggak sukanya sama dia atau gayanya Udah merasa nggak nyaman. nggak nyaman ya udah gitu. Kalau dari gimana? Baik, menurut saya sejauh ini saya mau menang sendiri gitu. Kayak misalnya dia suka berdahara, misalnya kan dia berdahara terus dimana semuanya dia yang ngatur gitu. Apa dia yang ngatur, dia yang ngatur. Terus yang kedua perusahaan grup, sama sih nggak jauh lebih jauh Kalau dari Radia mungkin ada cerita yang lain. Sharing pengalaman juga. Saya pernah mengalami saya datang ke sana dan dia itu sifatnya itu bisa mengatakan kata-kata itu sedangkan dapat pas saya dari kita Pengaruhi yang lain gitu ya. jadi dia sering datang ke kos malahan berpengaruh Sehingga membuat orang teman-teman yang lain juga berperilaku toksik gitu ya. Jadi tadi kami kita ada dengar, Farhan juga nggak ada ya di toksik. Nanti juga Kalau dari saya pribadi, saya pernah melalui dalam kayak dalam circle kayak dalam satu kelompok kita punya grup gitu, tetapi kiranya dalam grup itu ada lagi grup gitu yang nggak ada isi kita gitu. Terus yang sering saya alami juga kayak dia menang sendiri, kayak egois juga misalnya, dan kayak yang sering saya alami juga dia kayak gimana ya, kalau kita di depannya baik kayak terus kalau misalnya dia nggak suka sama kita tapi dia malah kayak gimana buat menghasut teman-teman yang lain biar dia nggak suka sama kita gitu, biar orang yang lain jauh. problematik ya. Terus, oke. Nah kita kan udah dengar tuh dari pengalaman yang berbeda dari teman-teman. Nah ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti itu, pernah nggak berdampak sampai menyebabkan teman tuh cemas gitu untuk bersosialisasi lagi, mengenal teman baru lagi, itu pernah nggak? Kalau saya bukan cemas lagi ya, cuman kayak lebih ke kalau berteman itu sekedar saja, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga gitu. Cuman ketika saya memakai prinsip seperti itu, saya merasa sangat terlindungi gitu. Dan saya juga tidak mencemaskan pertemanan-pertemanan yang pernah terjadi kepada saya gitu. Jadi saya tidak mempedulikan terlalu mempercemaskan pertemanan tadi. Bodo amat aja gitu ya. Kalau dari boleh, Badlur boleh. Sorry. Iya, nggak ada sih Kak. Soalnya menurut saya cukup pertemanan ya cuma satu dua orang. Itulah gitu kan. Cuma sejauh itu ada lagi usah. Jadi nggak ada yang sampai nyebabin takut lagi nih buat teman-teman lagi. Kalau bilang Jadi kalau menurut saya sih kalau teman itu ya biasa-biasa aja, terus jangan terlalu berlebihan. Kan kita nampak tuh kalau misalnya kalau kita ketemu dengan orang sebelum kita kenal tuh kan gimana caranya, terus kita nampak kayak dia gimana dengan kita, apa ada normal aja atau enggak gitu kan. Terus pokok pakai prinsip kalau misalnya kita ayo, kalau enggak juga. Oke. kalau Nadia ada yang sampai cemas gitu nggak? Terus sampai stres gitu ada nggak? Apa Mi? Pernah mengalami pertemanan seperti itu, jadi
pelajaran untuk kita ke depannya. Kita harus lebih teliti atau lebih memahami bagaimana sikap atau sifat seorang yang ingin bertemu dengan kita. Jadi sebelum kita memulai pertemanan dengan dia atau sebelum kita kenal lebih dekat dengan orang itu, kita harus lebih memahami, meneliti apa itu tindakan yang dia lakukan, apa sikap dia dalam mereka, dan menurut saya lebih hati-hati lagi untuk kedepannya dalam bertemu seperti itu gitu. Jangan sampai terjebak lagi dalam pertemanan toksik gitu. Itu saja sih. Kalau dari Nadia, kemarin kan tadi kita udah dengar nggak ada pernah merasa itu. Terus Nadia juga tadi bilang nggak pernah kan? Pernah nggak yang sampai cemas, sampai nggak mau lagi kenal orang lebih dekat gitu? Pernah nggak? Dari pengalaman yang punya teman yang toksik itu, saat ini lebih membatasi dari pergaulan, lebih mencari teman-teman yang siapa nih yang mau diajak berteman atau enggak. Terus sekarang ini lebih ke berteman sekadarnya aja lagi. Kalau emang untuk teman kuliah ya kuliah aja lagi, sebatas itu. Gak ada yang memikirkan. Kalau dari Sama kak, ya dibilang kita buat kenal orang enggak sih, cuman kita harus lebih hati-hati untuk memilih teman yang mana yang bisa dijadikan emang benar-benar teman dekat dan mana yang cuma sekedar teman. Jadi kita harus lebih membatasi diri. isu ya jadi di sini pemandangannya. Terus juga karena dari teman-teman tadi udah cerita ini gimana rasanya di lingkungan pertemanan yang toksik. Nah, apa sih yang teman-teman harapin dari sebuah pertemanan berikutnya gitu? Mulai dari Intan. Yang saya harapkan untuk pertemanan yang berikutnya itu kayak no drama-drama lah gitu, kayak netral-netral aja, kayak gak terlalu banyak basa-basi. Kalau seandainya mau untuk berteman, ayo, kalau enggak ya udah gitu. Kayaknya kayak kalau drama-drama gitu kayak nambah beban hidup aja gitu kan, kayak Pikiran gitu ya. ya kayak pikiran kayak kita juga nggak mikir kayak ini yang dilakukan salah nggak, gimana gitu kan. Jadi nggak terlalu memikirkan pertemanan gimana gitu. Kalau dari Fadrul, apa yang diharapkan dari pertemanan yang sehat untuk berikutnya gitu? Pada kenapa kita pasti ya udah jalan aja gitu, mau A, B, kalau dia udah kerja dapat ya diskusi dulu gimana. Ngalir aja gitu ya. Nah, dari orang Jadi kalau saya sih ya sama, nggak jauh beda gitu dengan teman-teman yang lain. Pokoknya intinya tuh ya kayak biasa-biasa aja kan. kalau dari media untuk menghadapi situasi pertemanan sehat ke depannya itu gimana? Singkat gitu di luar sana ada cara-cara yang menggunakan Yang saling ngasih feedback gitu. Kalau dari Fahmi, apa yang diharapin dari pertemanan selanjutnya gitu untuk menghasilkan pertemanan yang sehat gitu? Untuk menghasilkan pertemanan yang sehat yang ingin kita rasakan yaitu bisa kita perbaiki dengan teman kita yang mengalami toksik itu, tapi kita jangan terlalu mendalami gitu. Kita bawa santai aja, cukup hanya sekedar bermain tapi jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Ntar kalau terlalu jauh mereka merasa ada apa gitu, ada masalah apa yang terjadi gitu. Dan jangan terlalu kita ikutin apa maunya gitu, terlihat santai aja gitu. Jangan terlalu berteman dekat gitu, tapi bawa santai aja agar pertemanan yang kita rasakan jauh lebih berkurang dari sebelumnya. Toksik dan berkata kasar, apa yang tindakan yang dia lakukan kepada kita, apa yang mereka
keluarkan gula kita, jadi sedikit berkurang untuk menjadi pertemanan yang lebih sehat. Positif ya. Kalau dari Farad mungkin ada saran atau Menurut saya menghadapi situasi selanjutnya. kita sadar kalau nggak semua orang tuh punya kekurangan masing-masing, kayak nggak harus kita harus cari yang benar sempurna untuk menjadi teman. Tapi lingkungan pertemanan yang baik itu selama kita bisa menghargai kekurangan masing-masing, tetapi kekurangan tersebut tidak memberikan dampak negatif dalam kita kayak kedekatan sebenarnya, jadinya kalau teman malah makin buruk, nggak ada yang bawa ke kebaikan tersebut. Jadi selama kekurangan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kita, itu pertamanya saya bilang sudah cukup baik. Kalau dari media, untuk pertemanan yang sehat saat ini kita lagi berteman yang mau diajak berkembang bersama, yang mau diajak ke positif semua. Jadi kita berteman juga ada manfaatnya. Mau diajak maju gitu Ya, mau diajak maju. Nggak ada iri-irian lagi. Nggak ada yang kalau kita berhasil dia iri atau ngejatin kita. Saling support dalam berteman. Kalau kita sama Kak, kita ya untuk kedepannya ini kita harus bisa memilih teman yang baik, kayak ya untuk saling mendukung, biar berkembang kita sama-sama lebih baik, kayak saling merangkul gitu. Tidak menganggap kita saingan. Ya. mereka teman untuk bisa berubah menjadi pertemanan yang lebih sehat bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita bisa melakukan hal-hal baik, kita bisa mengajak seseorang yang awalnya toksik, bisa kita ajak menjadi lebih baik lagi gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengajak orang menjadi lebih baik lagi gitu. Berubah sikap dan sifat yang ada pada dirinya, kita ubah menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif ke depannya gitu. Jadi bisa kita menghasilkan lingkungan yang lebih baik lagi pada pertemanan kita dan pertemanan orang lain gitu. Dari banyaknya pendapat dari teman-teman nih, ada nggak dari teman-teman yang lain yang bertanya atau mungkin saling mengajukan pertanyaan antara satu sama lain? Baik, saya izin bertanya. Jadi gini, kan ada kan orang misalnya dia introvert, terus tapi dia toxic juga gitu. Jadi gimana upaya kalian mengatasi orang itu kalau misalnya dia dapat misalnya gini aja, misalnya dia introvert terus dapat teman toxic, terus mentalnya kena kan gitu. Jadi bagaimana upaya kalian untuk mengatasi mental orang tersebut? Jadi bisa berani percaya diri dalam berteman, dalam bersosialisasi dan sebagainya. Ada dari rekan-rekan yang lain yang mau menjawab? Farad, boleh Tapi jawab? pertanyaan intinya tadi kayak lupa. Kayak singkat aja gitu. Upaya dalam mengatasi mental orang yang introvert waktu ketemu orang yang toksik. Kalau sebagai teman dari orang introvert mungkin kita bisa kayak ngajak mereka masuk ke tempat kita yang mungkin lebih sehat gitu. Dan juga make sure kalau dia tuh tahu apa alasan kenapa orang tersebut tidak toksik, jadi kayak mereka tuh tahu kalau hal tersebut tuh kayak harus dihindari gitu. Jadi kayak edukasi mereka, kasih tahu mereka kayak kenapa sih orang tuh harus dijauhin, terus bagaimana cara dia tuh kayak bisa dengan mudah buat keluar dari toxic friendship tersebut. So itu sih. Ada yang mau tambahan jawab? Dia Boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh banget. Ya bukan gitu. Maksudnya gini, betul juga gitu kan. Di mana posisi anak yang introvert tuh, dia tuh kayak ketemu orang tuh udah takut gitu.
jadi kan susah kan untuk kita bersosialisasi ngomong dengan dia kayak gitu kan susah gitu. Jadi bagaimana cara untuk Si introvert ini Iya. untuk mau yang mengatasi Iya. gitu ya. Yang bisa tante jawab ini? Ini tuh ya lebih ke kita yang lebih ada insentif lagi buat ngajak mereka, ngajak introvert ini kayak gak semuanya orang tuh yang jahat ke dia gitu, kayak kita harus nunjukin apa sih kelebihan dari circle atau lingkungan sekitar kita itu, kayak sehingga dia tuh lebih bisa percaya kalau oh jadi kita ini nggak seperti orang-orang yang dulu jahat ke dia gitu, lebih ke pastiin kalau mengambil lebih lebih jelas ke dia kalau kita tuh lebih baik daripada teman itu, nggak ada toxic lagi gitu, malah ngajak dia lebih lagi dalam buat tugas atau lebih belajar saat ujian gitu. Harus meyakinkan bahwa si introvert ini bisa Kayak dengan menunjukkan atau soal dia tuh kayak apa sih yang lebih yang sehat itu tuh gimana gitu, langsung nunjukin. Berarti maksud Farah tadi itu mungkin memberikan persepsi ke si introvert ini bahwa lingkungan pertemanan itu nggak selamanya buruk kok gitu. Terima kasih. Oh, mungkin ada pertanyaan lain lagi dari rekan-rekan? Mungkin ada pertanyaan? nggak ada. Boleh kita sharing, saling bertukar pendapat gitu. Nadia ada yang ditanyain? Ini Kak, misalnya kita mau cari jalan keluar dari pertemanan yang toksik gitu. Tadi pernah saya lihat cara keluar dari pertemanan toksik itu bisa meluangkan waktu dengan diri sendiri gitu, atau menyendiri gitu. Tapi apakah ada nggak tanggapan dari kakak? Apakah itu solusi yang baik untuk menyendiri gitu ya? Ya, menyendiri itu apakah solusi yang baik nggak gitu? Ada tambahan nggak dari teman-teman semua gitu? Ada yang bisa jawab? Kan? Ini pertanyaannya tadi kan ada tuh orang yang ketika menghadapi situasi toxic friendship, dia tuh lebih memilih menghindarinya dengan cara menyendiri. Dan menyendiri itu apakah solusi yang baik untuk menghindari toxic friendship itu? Solusi yang pas atau enggak gitu? Ada nggak? baik boleh izin sebenarnya. Jadi gini, kalau menurut saya menyendiri itu termasuk hal yang baik juga, tapi ada tapinya gitu. Menyendirinya itu jangan mikirnya itu hal buruk. Nah, dimana kan kita lihat sekarang ini banyak budir kan. Ya, Nah, di mesin gitu ya. ya lagi musim budir kan. Nah, jadi ada juga ada negatifnya, ada juga positifnya. Mungkin bisa jadi di positif itu dia menyendiri itu dia untuk menenangkan otak, oleh hal-hal yang membuat dia trauma atau apa itu bisa untuk tenang gitu. Kalau hal negatifnya yang kayak bunuh diri tadi. Nah, tapi solusi yang baiknya ya cari teman yang bisa dengan cerita kita lah gitu. Nah, walaupun 1-2 orang teman kita, tapi dia itu pasti memang teman sebelah teman gitu. Berarti yang kan Miola itu menyendiri itu dalam jangka waktu yang sebentar aja gitu ya, untuk rest atau Iya. untuk menenangkan pikiran gitu. Selanjutnya kita mungkin lebih bisa untuk mencari lingkungan yang lebih sehat Iya, lagi. iya. Gimana Pak Mi? Terjawab? Ada lagi mungkin dari rekan-rekan ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin terkait pertemanan yang toksik. Boleh Kak, izin bertanya. Kan sekarang ini misalnya kita lagi di lingkungan toksik,
Itu gimana sih cara terbaik biar kita keluar ini, kan misalnya kita emang udah dekat banget nih gitu sama dalam pertemanan ini, tapi kita ngerasa udah beda, udah toxic gitu akhir-akhir ini. Gimana sih cara keluarnya yang terbaik gitu, kan dalam posisinya nih lagi kayak ya sahabatan, gimana sih cara biar kayak gimana ya, solusi terbaiknya gimana sih? Jadi ini konteksnya dalam pertemanan yang udah cukup lama terus tiba-tiba berubah gitu ya. Rasanya kayak kok akhir-akhir ini udah toxic gitu. Ya Kak Din bantu jawab ya. Misalkan kita dengan orang itu udah sahabatan gitu kan, tapi akhir-akhir ini sifatnya berubah menjadi toksik. Mungkin solusi yang dari saya gitu, solusi dari saya itu bisa kita bicarakan baik-baik, bisa dibicarakan empat mata gitu kan. Apa sifat yang mereka keluarkan kepada kita pada akhir-akhir ini yang membuat dirinya berubah dan kita pun terpengaruh gitu, apa dari sifat yang mereka keluarkan kepada kita. Jadi mungkin bisa kita ajak diskusi santai, kita bicarakan baik-baik bagaimana jalan keluarnya. Mau nggak orang itu berubah gitu. Apakah dia merasa nggak dirinya itu salah gitu kan. Jadi kita minta kepada mereka atau kepada orang yang toksik itu mengakui kesalahannya, mengakui apa perbuatannya sehingga membuat dirinya toksik, dan mengaku salah kepada dirinya sendiri, bisa berubah lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi dia mengakui kesalahannya, habis itu dia minta maaf kepada kita apa yang telah mereka tindakan mereka kepada kita. Jadi bisa merubah dirinya jadi lebih baik lagi gitu. Itu aja sih. Izin membantah. Jadi kan tadi Yang berat Iya boleh. jadi kan dia bilang siapa namanya? Jadi kan Pak Huni bilang tadi kalau kita harus sadar juga. Nah sekarang ini kan banyak orang nggak sadar-sadar gitu. Iya. Terus gimana tuh kalau dia nggak sadar, sudah dibilang 1 kali, 2 kali, 3 kali juga nggak sadar gitu. Dimana kalau dia merasa dia betul, tapi kalau yang dia tindakan dia buat itu salah gitu. Jadi biasa. Jadi Kak, misalkan dia tidak mengakui kesalahannya atau tidak sadar pada dirinya itu bahwasanya diri dia itu salah gitu. Bisa kita beri contoh apa kesalahan yang dia lakukan itu, dan kita beri contoh kayak bagaimana orang lain pernah melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan itu. Kita beri contoh bahwasanya misalnya gini, dia pernah berkata kasar kepada kita gitu, toksik gitu kan. Dia pernah melukai kita untuk berkata kasar contohnya kan. Kita beri contoh pernah seseorang berkata kasar kepada temannya gitu, karena temannya yang sakit hati, jadi mereka melakukan tindakan kekerasan atau pembunuhan gitu contohnya. Jadi kita beri contoh kepada dia, kalau ada orang yang seperti itu karena temannya berkata kasar, jadi mereka mau saling mengeluarkan sikap negatif sehingga mereka mau membunuh seorang temannya yang berkata kasar itu. Kita beri contoh seperti itu. Apakah dia belum sadar nggak dengan sikap yang mereka keluarkan kepada kita gitu kan? Kalau belum sadar gitu kan, bisa dibicarakan baik-baik gitu kan. Benar sampai sadar. Ya, sampai dia sadar gitu. Beri contoh apa yang membuat dirinya itu belum sadar gitu. Beri kata-kata yang lebih mendalami sehingga dia bisa sadar apa tindakan yang mereka lakukan kepada kita gitu. Tapi dengan waktu yang lama. Ya mungkin perlu waktu gitu kan. mungkin ada tambahan. Interupsi. Mungkin karena konteksnya adalah pertemanan yang sudah lama gitu kan, pasti di pertemanan yang sudah lama itu pasti ada kayak kita tahu nih keburukan dia tahu, kebaikan dia juga kita tahu gitu kan. Pasti kita di mana lebih ke
introspeksi diri masing-masing lah gitu. Kayak mungkin selama berteman mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan, yang aslinya itu kayak membuat pertemanan itu kayak udah nggak asik lagi gitu, udah nggak semenyenangkan dulu lagi, karena pasti semakin lama kita berteman sifat teman kita itu pasti akan keluar sifat aslinya itu. Nah jadi itulah kayak kita tuh harus introspeksi diri, kayak lebih ke menyadari apakah ini baik atau enggak. baik apa enggak gitu di pertemanan. Menurut saya sih, menurut tadi yang membenarkan introspeksi, terus itu ada juga kayak introspeksi diri sendiri, pasti sama dulu. Kalau introspeksi diri sendiri itu kayak kita tuh harus cari tahu dulu ini masalahnya di mana dan di siapa gitu. Iya, Kalau misalnya kalau kita yang bermasalah, ya kita harus yang berubah atau apa. Tapi kalau emang masalah emang sama teman itu yang karena emang nggak ada memberikan dampak negatif kita, emang kita harus introspeksi satu sama lain gitu. Dan juga yang tadi konteksnya sahabat tadi ya, kalau sahabat berarti udah tahu kan kayak kekurangan, kelebihan dan masing-masing. Jadi kalau sahabat itu ya bukan malah harus nge-cut off atau pisah, tapi yang harusnya kayak bisa saling tahu atau saling membangun gitu. Kayak cerita apa sih yang dia nggak suka, apa yang kita nggak suka, kayak harus saling menghargai. Di situ sih kayak membangun healthy relationship itu di situ, kayak saling menghargai. Tapi kalau memang benar nggak ada bahwa satu sama sekali positif ke kehidupan kita, dan juga kayak nggak ada sama sekali kayak support atau benar-benar cuma ngasih dampak negatif, kayak cuma kayak cuman sebagai guru aja, atau cuma kayak malah membawa ke seperti pemakopelan dan sebagainya, itu kan kayak benar harus. Dan terakhir yang cut off sih. Dari Nadia ada pendapat lain? Kalau konteksnya misalnya kita berada di hubungan persahabatan, seperti yang teman-teman bilang tadi, kalau kita udah sahabatan itu pasti kita udah saling mengenal lebih dekat, kita tahu baik buruknya gimana, kita tahu sifatnya gimana. Jadi kita pasti kalau udah sahabat itu pasti kita lebih terbuka, apa sih masalahnya, apa bisa diperbaiki. Kalau masih bisa ya kita tetap lanjut berteman, tapi kalau emang yang udah kayak nggak ada lagi banyak negatifnya daripada positifnya, ya udah cut off aja. Kalau Gimana? Udah terjawab nih. Persepsi. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita Kalau mau tanya, kalau menurut teman-teman semua, arti teman sama sahabat itu apa sih masing-masing? Kalian mengkelompokkan kapan ketika kalian bilang oh yang si A ini udah sahabat saya atau sama saya? menarik ya pertanyaannya. Gimana tuh teman-teman? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Fadlur Rahman. Kalau menurut saya untuk persepsi dari teman itu seperti teman kayak sekedar teman, kayak teman cuma cukup teman di kampus, teman di kos, beda dengan sahabat. Kalau sahabat itu seperti kita jadikan keluarga kita sendiri, adik kakak, tempat kita mencurahkan semua hari-hari kita, keluh kesah, masalah dan semuanya. Itu menurut saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menjawab? Itu lingkup antara teman dan sahabat. Farad boleh mau jawab? Dari cara klasifikasi sahabat sama teman ya. Kalau yang sahabat sih itu sih tadi kayak bagaimana kita tuh bisa saling menghargai kekurangan satu sama lain. Kan kita emang nggak bisa sih cari yang benar-benar sempurna buat jadi sahabat gitu. Kalau udah itu sih, kalau emang udah bisa saling menghargai kekurangan dan juga kayak saling support dan nggak ada apapun, itu kayaknya udah sahabat sih. Kalau teman ya cuma sekedar bagaimana kita cuma bangun relasi sama orang-orang baru buat tahu pengalaman atau pengetahuan seperti itu.
bisa memahami gitu ya antara sahabat itu. Kalau dari Fahmi gimana memposisikan antara sahabat dan teman? Mungkin nggak jauh beda dari mereka. Jadi kalau misalnya teman gitu, kita dalam kegiatan kampus kita bisa berteman, misalnya lagi nunggu dosen masuk ke kelas gitu kan, kita bisa ngobrol santai dengan teman gitu, tidak terlalu dekat gitu kan. Bisa buat, kalau misalkan kita butuh teman untuk buat tugas gitu, cuman nggak terlalu dekat gitu kan. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat, misalkan apa yang kita rasakan di kampus, apa yang kita rasakan di kos atau di lingkungan di luar lah gitu. Kita memiliki masalah, kita ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan teman, dengan pacar gitu kan. Mungkin ke sahabat lah kita bisa bercerita, bertukar pikiran gitu. Kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan dan menceritakan kepada sahabat kita. Jadi yang dikatakan sahabat itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita rasakan gitu. Nggak terlalu bisa kita bisa percaya kepada mereka, kita bisa percaya kepada dia bahwasanya cerita apapun yang kita rasakan aman di dia, aman, dan dia tidak bisa membocorkan atau tidak terlalu menceritakan kepada orang lain. Jadi cukup kita dengan dia aja yang tahu gitu apa yang kita rasakan, apa masalah, apa cerita kita gitu. Jadi sahabatlah yang tahu dan ngerti serta memahami sifat atau diri kita sendiri gitu, apa yang kita rasakan. Berarti menurut konteks persahabatan menurut Fahmi itu adalah orang yang tempat kita menaruh kepercayaan. Nah. Ada lagi dari teman-teman mungkin berbeda pandangan? Menurut saya kalau teman itu hanya untuk have fun aja, kayak senang-senang aja. Kalau kita udah ada, misalnya kalau pertemanan itu kan contohnya yang teman kuliah kan, kalau teman kuliah itu ya hanya sebatas teman di kampus saja, nggak ada lagi teman untuk cerita atau pergi atau untuk bersusah-susah gitu. Sementara kalau sahabat itu kita lebih kalau sama sahabat kita lebih jadi diri sendiri, kita lebih terbuka, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena sahabat itu ngerti keadaan kita, udah ngerti gimana kekurangan kita, gimana kita bersikap dari omongan kita atau apa. Sahabat itu nggak bakalan sakit hati lagi kan. Terus sahabat juga tempat kita untuk berbagi masalah, bukan cuma untuk have fun aja seperti teman. Bisa diajak susah ya, bisa diajak senang. Gitu. Tapi kalau misalkan cuma kita aja yang ngerasa dia sahabat, tapi dia ngerasa kita cuma biasa aja gitu. Sebelah pihak. Kita sekalian curhat ya. Ada yang bisa jawab? Kalau dengan konteksnya kita yang merasakan dia sahabat kita, tapi dia nggak merasa seperti itu, ya kasihan banget ya. Jadi kita udah menganggap dia lebih gitu kan, ternyata dia cuma menganggap kita cuma sekedar Tidak, biasanya dia cuma menganggap diri dia adalah teman curhat kita aja. Tapi dia orang kalau dia baik, tapi ya dia ngerasa kita sahabat aja. Kasihan aja ya jawabannya. Ada dari itu mungkin yang bisa jawab itu gimana tuh? Kalau ada solusinya, kalau kita harus sadar diri juga. Iya, betul. Ya, itu. Mungkin ada yang mau dijelasin? Izin, menurut saya betul dengan Besi. Intan. Intan. Intan ini betul, kasihan, juga kan kasihan. Terus lebih banyak sadar diri kita. Sadar diri kita udah lebih nih, tapi dia nggak
tanya boleh? Oh, boleh. Gimana Fadlur itu mempersepsikan bahwa dia itu nggak menganggap Fadlur sahabatnya sementara Fadlur menganggap dia sahabat gitu. Ya, saya bukan bersalah juga, tapi misalkan itu hanya pertanyaan-pertanyaan saja, misalkan. Kalau dari teman-teman lain ada yang merasakan nih kita udah menganggap dia sahabat tapi ternyata dia enggak. Saya pernah merasakan seperti itu. Cuman saya memposisikan diri saya sudah oh yaudah ternyata dia cuma menganggap sebagai teman gitu. Jadi saya nggak terlalu memberikan perhatian lah gitu kan sebagai sahabat gitu. Karena tahu dia cuma Ya cuma menganggap sebagai teman. Gitu. Sekedarnya aja. Sekedarnya aja lagi. Intan tahu dari mana tuh kalau dia cuma menganggap Intan sebagai teman doang. Dari respon dia aja kita udah tahu kalau dia itu cuma menganggap kita sebagai teman gitu. Izin tanya, misalnya gini kan, kita memiliki teman yang toksik gitu. Kita tahu kalau dia itu toksik dan kita juga udah bilang ke dia kalau dia itu toksik dan dia itu menyadari kalau sifat atau sikapnya itu toksik gitu. Dia menyadari gitu. Kita pun juga udah bilang ke dia kalau dia itu memang toksik. Tapi dia sadar kalau dirinya toksik, tapi diulangi lagi gitu kak. Dia ulangi lagi sikap dia seperti itu, dia ulangi lagi cara bicaranya seperti itu gitu. Mungkin dia bilang gini, biasa saja nyawa kawan yang mana gitu. Dia bilang gitu. Bagaimana jalan keluarnya kak, atau tanggapannya gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Tinggalin aja. Apa? Ditinggalin aja sama dia. Mungkin udah lebih kenal dekat gitu. Oh, kalau gitu mungkin bisa kita mengerti kalau berarti itu emang sifat aslinya, jadi lebih ke kita memaklumi aja kalau itu emang sifat dia ya udah gitu. Kita Udah memaklumi aja. menjadi kepribadian Nah, dia gitu ya. Ya, gitu. Oh, mendarah daging juga begini. Lucu ya. Gimana Pak Mi? Ya. Yang dibilang oleh Kak Fadlur tadi lebih memahami aja sih kalau dia tuh memang udah menjadi kepribadian dia gitu. Kalau udah sifatnya tuh kayak gitu. Jadi ini kak, kita takut bahwasanya kalau kita tuh terpengaruh gitu dengan apa tindakannya seperti itu, kita takut kalau kita tuh terpengaruh. Tapi misalnya gini, kita lagi santai gitu, kita nggak mau juga kita sadar kalau dia itu toksik dan kita nggak mau juga terlalu dekat bermain atau aktivitas dengan mereka gitu. Tetapi kadang ketika kita lagi sendiri, ketika kita lagi tidak mau bersosialisasi atau berteman lagi dengan dia, kadang mereka datang kepada kita gitu dan mengajak kita untuk bermain, mengajak kita untuk senang-senang. Tapi dalam mereka mengajak kita bermain itu, dia mengeluarkan sikap yang tidak enak, dia mengeluarkan sikap yang toksik gitu. Toksiknya gitu. Dan kita pun takut terpengaruh dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Jadi gimana jalan keluarnya? Gimana? Kita minta ada yang bisa menjawab. Kembali lagi ke prinsip kita dalam pertemanan di awal tadi. Kalau emang kita mampu menerima sikapnya itu, ya udah lanjut berteman. Tapi kalau emang udah nggak, yang emang negatifnya aja lagi, ngapain berteman gitu? Kalau hanya ya nggak ada manfaatnya, ngapain berteman gitu? Menghindari gitu ya. Ya lebih kayak kembali lagi kan dalam konteks pertemanan. Sih, kalau saya kayak mencari alasan gitu ya, tepatnya untuk menghindari ajakan orang tersebut agar kita juga terhindar dari toksik yang dia timbulkan pada kita. Gimana? Ini sudah terjawab. Ya. Tapi misalnya gini kak, dia datang ke kos kita gitu untuk ngajak main.
dan dia tahu apa alasan kita kenapa kita nggak mau main sama dia. Dia tahu alasan kita, dan terkadang apa yang kita rasakan dari dia juga berdampak gitu kan, dan kita pun tahu sikap dia itu memang tidak bagus gitu, tidak baik gitu kan. Jadi kita juga malu banyak alasan untuk diajak main gitu kan. Kita nggak mau juga banyak alasan. Kita tahu kalau dia itu memang toksik gitu, tapi kita misalkan kita Intan tadi kita cari alasan untuk bagaimana kita tidak bisa gabung bermain dengan dia. Kita cari alasan gitu kan. Kita cari alasan, tetapi dia juga tahu kalau kita itu banyak alasan gitu. Dia terus mengajak kita main, terus kita dipaksakan gitu kan. Jadi bagaimana gitu kan ya cara jawabnya kepada teman yang seperti itu, karena saya sendiri dan teman saya juga mengalami seperti itu di lingkungan kos gitu. Sekarang yang saya rasakan seperti itu masih sampai sekarang. Ya, ngajak main ke kos, datang setiap hari tidur di kamar gitu kan. Maksa ya, maksa. Kunci aja pintu kosnya. Lebih ke video sih, lebih bisa ke video. Iya. Kayak bilang, ini paling jualnya lama ke Meksiko misalnya. Jujur, jujur. Kan kita udah berkali-kali gue merasa gitu. Untuk karena waktunya sudah cukup larut ya teman-teman. Saya juga di sini sebagai moderator dan rekan-rekan kelompok saya sangat berterima kasih atas kesediaan teman-teman hadir diskusi pada malam ini sampai jam 9 di sela-sela kesibukan teman-teman mungkin yang kita nggak tahu ya sudah meluangkan waktunya untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini. Mungkin kita bisa sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga apa yang tadi kita bahas dan apa yang tadi kita diskusikan bisa menjadi ilmu dan juga informasi untuk kita semua dan bagaimana penerapannya untuk kita masing-masing ya. Ada tambahan dari rekan-rekan kelompok saya? Ada. Oke, baik, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.